saya tentang memperagakan atau mempraktekkan ibadah sholat tertentu. Pertama, suruh praktek. Kedua, suruh mempresentasikan oral. Itu kalau dia ngomong udah bener terus apa salahnya? Jadi kalau saya ditanya PTS, apa itu PTK? Karena saya bisa ngomong begini, saya dikasih soal ngapain? Oh, saya udah paham kok, udah bisa menjelaskan, kok kasih soal bareng. Tapi masalahnya kalau ente tak suruh menjelaskan gini nggak bunyi, tak kasih soal, kan gitu aja ribet. Ya, itu masalahnya. Siswa kita juga perlakukan seperti itu karena dia tidak pernah diberi kekuasaan untuk leluasa untuk mengekspresikan gagasan. Wujudnya lalu kembali ke soal. Itu ulangan harian tuh coba itu anak saya itu. Ini yang dicari apa? Gini loh Bapak Ibu, saya mau mengatakan ente itu kan yang paling mengkritik pedas sistem pendidikan di Indonesia itu guru agama. Anda sadar nggak itu? Yang paling mengkritik pedas itu guru agama. Nah sekarang saya ketemu guru agama, kok malah mempertahankan itu lagi, kan pening aku tuh. Yang paling mengkritik pendidikan nasional yang berbau ujian itu guru agama. Kenapa kok begitu? Karena guru agama itu berdasar tidak hanya pengetahuan, yang dicari adalah kenyataan melaksanakan itu gitu. Beda dengan matematika. Bukankah kalian yang suka mengkritik itu rame kok di koran-koran itu, di mana itu? Di TV bahkan guru agama hanya sekedar memberikan soal kepada muridnya, tapi dia nggak ngerti apa yang terjadi dengan muridnya, itu dikritik habis. Ternyata yang mempertahankan ya memang guru agama sendiri, kritik sendiri, sendiri gitu. Jadi kita ini dulu agama diukur dari level kognisi, ya toh, sebagai pelajaran. Kognisinya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Nggak peduli apakah dia mampu atau tidak mau, praktek tidak praktek nggak penting. Apa itu yang dimaui? Kan begitu. Nah, betul. Nah, itu masalahnya. Jadi setiap hari iku engko tugas tulis isinya mereview mata pelajaran, apa yang diajarkan selalu review, di soal lagi. Itu blenger setiap soal. Kenapa sih nggak dipancing rodo ekspresi itu tadi, karena pertanyaan yang lebih memantik supaya mereka berkreasi lebih gitu. Ojo selalu menjawab soal. Tahu nggak menjawab soal itu artinya apa? Artinya itu memori itu masa lalu. Ya, dia tahu itu masa lalu, tapi kalau dia mengurai itu bisa ke depan. Ya rodo angel pancen yang ngikuti aku iku. Jadi nek saya disuruh ngoreksi tugas-tugas kalian kemarin tuh masa wis nemen niku asline iku. Itu hanya sifat pemurah saya saja itu. Gitu loh kira-kira. Oh, saya udah diajari suruh revisi berkali-kali tetap aja bunyinya sama. Aduh, pening aku. Nah, oke. Gitu. Nah sekarang siapa lagi tahu? Ayo kita kerjakan di sini. Kalau misalnya Iko tadi tanya tentang kumer saya, itu taruh di sini. Apa yang terjadi dengan yang diketahui berkait dengan bahan ajar yang sampean pakai, temanya berkaitan dengan modul ajar yang sampean pakai, rumuskanlah seperti ini. Coba apa yuk? Mari satu. Ini aku pelajari beneran ini. Ya. Baik. Ini contoh lagi Pak. Silakan, apa masalahnya? Penyakitnya apa? Pak, di modul saya itu kurangnya minat membaca peserta didik Pak. Oke. Rendahnya minat. Oke, saya tulis ya. Minat membaca. Minat baca. Oke, minat membaca. Oke, bukan minat ya, minat. Ya. Oke. Minat baca ya. Oke. Sekarang saya naikkan satu. Di kelas sampean itu, kamu mengatakan ada minat baca. Mayoritas atau sebagian besar atau ada beberapa yang memiliki, ada sejumlah anak yang minat bacanya rendah. Ente tahu ini dari mana? Saya naikkan satu lagi. Ini tadi kan tidak ada ukurannya. Sekarang saya naikkan dulu. Ukurannya apa? Itu Pak, di perpustakaan itu anak-anak itu jarang ke perpustakaan. Sampean tahu nggak?
Saya itu juga menulis pustakaan. Istri saya, apalagi ibunda itu pakar pustakaan nasional. Selalu saya kritik begini, apa hebatnya punya perpustakaan sejak zaman hari kini gitu. Aku itu selama nggak pernah datang ke perpustakaan, tapi perpustakaan ada di laptop saya. Gimana jawaban Anda dulu? Pertanyaan dulu, jawab dulu. Nah, sekarang ini sedang mendesain saya untuk perpustakaan madrasah itu di tempat-tempat di mana-mana itu salah satunya pasti kena sentuhan saya. Saya yang mengembangkan pustakaan madrasah. Salah satunya. Ya, Estri, apa kira-kira kalau mereka tidak datang ke situ kok kamu katakan dia minat baca kurang, itu gimana ceritanya Mas Faiz Zainal? Ayo kita tajemin lagi apa ukurannya? Tidak datang mereka jarang ke perpustakaan lalu kita tuduh dia minat bacanya rendah, itu gimana caranya? Logikanya di mana? Apa benar? Mereka kurang wawasan, Pak. Ah, dari mana Anda menuduh mereka kurang wawasan? Saya tanya lagi. Kalau Mas Zainal dulu, Mbak Intan, biar Mas Zainal yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Silakan. Gimana, Pak? Baru kita bantu, ya. Mau diulangi, Pak? Oh, gimana sih? Kok Anda tahu kalau anak itu minat bacanya rendah? Jawaban antum tadi karena dia tidak datang ke perpustakaan. Pertanyaan saya, apakah datang atau tidak datang ke perpustakaan itu menandakan dia minat bacanya rendah? Ayo. Ya, gini Pak, saya itu kalau istirahat itu sering pergi ke perpustakaan. Kadang sama penjaga perpustakaannya itu saya bilang, nah, gimana Mbak, hari ini banyak yang baca atau tidak? Seperti itu. Di lognya di catatan kunjung namanya, oke? Iya Pak. Ya, terus. Itu sekarang sedikit Pak, tidak seperti yang lalu-lalu yang sudah terdahulu. Itu kan untuk perpustakaan saya itu tergolong baru Pak, karena baru didirikan. Itu waktu pertama kali didirikan itu banyak sekali yang di situ yang membaca itu anak-anak. Tapi semakin kesini kok kayaknya pengunjungnya itu berkurang. Oke, saya tanya lagi, sepengetahuan Pak Zainal, mengapa mereka begitu? Sepengetahuan ente. Karena sekarang media apa ya Pak, kayak media sosial itu lebih menarik daripada membaca. Ya, kalau begitu masalahnya nggak penting, masalah minat. Kalau indikatornya dia tidak ke perpus menjadi tidak tepat. Kan begitu. Ayo coba lihat lagi, kenapa Anda mengatakan mereka butuh tanda-tanda mereka minat rendah, minat baca rendah itu apa? Yang paling gampang, yang menurut Pak Zainal itu bisa dilihat secara langsung, bukan datang ke perpus. Beda di materi, lagi. Pak. Di materi, Pak. Baik. Ya. Kayak anak-anak itu kalau dikasih waktu untuk literasi, untuk membaca itu sedikit sekali yang minat itu. Oke. Terus waktu besoknya lagi kalau pas pertemuan, saya kan agama, kita kan agama mengajarnya. Nah itu anak-anak bagaimana pelajaran yang kemarin sudah paham, sudah dipelajari apa belum, sudah dipelajari balik apa belum, belum kok Pak. Jawabannya itu seperti itu Pak. Ya karena dia tidak tertarik untuk membaca, betul? Iya. Terus pertanyaannya, karena jawabannya anak-anak begini, ngapain saya baca itu, gimana coba? Itu bukan karena minat rendah membaca, dia membaca komik, dia membaca apa itu, novel, dia membaca apa, yang hobi begitu. Ya, dia membaca yang lain, membaca SMS, membaca berita, apalah news itu. Anak kelas berapa Mas Zainal? Ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu, Pak. Oke. Kalau saya melihat itu betul-betul ini, menguji apakah dia minat bacanya rendah itu, kita ukur setiap hari dia itu membaca apa, lihat di situ. Karena sumber baca itu tidak mesti harus di perpustakaan. Kalau tadi masalahnya perpustakaan. Oke. Itu namanya kunjung perpustakaan itu biar diurus orang perpus. Sekarang yang antum itu guru,
dalam konteks ini gimana cara melihatnya? Ya, kalau minat baca yang sana itu biar persoalan perpus, nggak ada rentetannya dengan pembelajaran sampean secara langsung. Sekarang saya tanya, apa yang berkaitan dengan Mas Zainal? Kalau ente mau meneliti ini boleh, bagus. Kurangnya pemahaman materi, Pak. Apa itu? Materi tentang pelajaran agama. Itu sampean katakan apa masalah atau di masalah atau penyebabnya tadi itu? Enggak, penyebab, Pak. Karena kan minat bacanya materi kan rendah. Terus Nah, penyebabnya? Penyebabnya Kurang menarik. Coba ambil kelas yang lebih tinggi, Mas, jangan kelas 1 atau kelas 1 atau terserah sampean. Kasusnya Anda mengajar, ya, ketika Anda mengajar mengamati anak-anak itu apa gitu. Coba bawa kasus yang itu, tak fokuskan aja. Anda mengajar apa yang terjadi pada anak-anak sebelum hasil akhir nilai, tapi apa yang terjadi ketika Anda mengajar di situ? cenderung, kalau untuk kelas 1 itu cenderung memperhatikan gurunya, Pak. Masih cenderung memperhatikan gurunya. Oke. Memperhatikan. Terus kalau kelas naik semakin atas tidak gitu. Ya sama, Pak, untuk kasus rendahnya minat baca itu, Pak. Oh, bukan maksud saya ketika Anda mengajar apa yang terjadi dengan anak-anak. Ini karena PTK, Mas, tadi mungkin baru masuk ya. Ini saya tidak akan membawa kasus penelitian murni, tidak. Ini pasti berkaitan dengan tindakan kelas. Ini aja tadi ini void ini jadi gagal ini. Nggak cocok. Gitu yang ini. Nah, ini tadi void itu batal. Ya, ini bukan PTK, riset survei. Minat rendah minat baca, ini kudu kalau toh iya harus dibuktikan dengan apa yang terjadi di kelas sampean. Gitu. Ya. Karena PTK-nya itu seperti itu. Oke. Apa coba? Kalau toh rendah minat baca, penyebabnya apa? Ya. Buku kurang menarik, Pak. Pelajaran sampean ya. Oke. Buku tidak menarik. Atau materi tidak menarik. Oke, terus apa lagi? Nah, apa lagi? Apalagi atau materi tadi tidak menarik kan gitu toh? Materi menarik. Apalagi coba dibuka apa saja. Nah, ini teman-teman sudah bisa. Ini ada kasus rendahnya minat baca. Kira-kira ada buku tidak menarik, materi tidak menarik, apalagi? Nah, gitu maksudnya. Ya, coba ada lagi. Intan, kamu tadi mau bicara apa? Boleh nyumbang ini. Minat baca rendah. Karena Ya, yang dibaca tidak menarik. Atau materinya tidak menarik untuk... Siswanya nggak bisa baca? Bisa jadi 0. Tapi nggak bisa baca itu bukan berarti minat baca ya. Ya, tapi nanti misalnya bisa jadi siswa belum mampu membaca. Nah. Apalagi coba, ayo kita Membaca list. itu membosankan, Pak. Membaca itu pekerjaan membosankan karena itu membosankan. Menarik ini. Menarik lagi ini. Oke. Apalagi? Apalagi yuk. Dorongan guru. Oke. Dorongan guru kurang. Apalagi? Pengaruh sosial media. Bisa jadi sosial media tadi yang sudah disebut. Oke. Cari mana yang nanti kita bisa mengontrol, bisa memperbaiki. Nanti didaftar dulu terus ya, oh banyak banget ya. Ininya penyebabnya macam-macam gitu. Nanti baru dicari mana yang paling bisa diselesaikan, kita tawarkan itu untuk PTK.
Karena siswa sudah mempunyai banyak tugas Pak, jadi mungkin mereka punya waktu, ya, punya waktu lebih. Terlalu banyak tugas kayak kalian itu ya, makanya nggak ada yang membaca. Oke. Nah sekarang Mas Zainal, jika ini ada 7, kira-kira mana yang paling masalah? Padahal masih ada lagi, tugas tidak terstruktur, tidak diminta, tidak ada tagihan, itu juga orang malas mocok. Ya, tidak ada tagihan. Wis pokoknya baca ya, mulai sekian-sekian. Nah Pak Zainal tiba-tiba tanya, apakah Anda sudah membaca? Baca apa Pak? Nah itu namanya memberi tugas yang tanpa tagihan. LKS yang tidak ada tagihannya. Itu juga ada itu penyebab utama orang malas membaca pelajaran itu karena tidak ada tagihannya. Disuruh mocok, silakan Anda besok ya nak pelajari ini sampai ke sini. Tapi tahu nggak sih yang saya omongkan ini terbukti itu loh, jam 8 sampai jam 10 Anda disuruh membaca modul tanpa ada tagihan apapun. Males, itulah sebabnya ente males membaca itu. Saya tahu kok masalahnya. Ente itu tidak pernah ditagih. Iya, disuruh membaca modul mulai jam 8 sampai jam 10, tapi tagihannya tidak ada. Itu akhirnya tidak ada yang moco. Kalau udah jam 10 sampai jam 8 sampai jam sekian untuk acara sinkronisasi, yang ditanyakan bukan hasil yang dibaca, diskusi bagaimana cara mengerjakan tugas. Ini capek. Habis, mana pernah ada baca modul kecuali ada tugas untuk menyelesaikan tugas. Itu benar, begitu itu benar. Yang salah bukan Anda, yang memang benar. Apalagi orang dewasa. Orang dewasa itu namanya membaca terfokus, membaca apa yang akan dicari jawaban dia. Itu bebas. Itu teori membaca benar, teori literasinya benar. Itu. Ya. Kalau misalnya datang silakan jam sekian Anda ke perpus untuk baca-baca terus mengandalkan orang perpusnya ada program supaya mereka mencatati, apa hubungannya dengan pelajaran sampean? Enggak anu sama sekali. Itu. Ya. Coba cari masalah yang lain. Jika ini apa kira-kira yang paling utama? Mungkin kira 1, 2 ya. Membaca adalah kegiatan yang membosankan dan tidak menarik. Oke. Misalnya diambil ini tadi membosankan. Diambil yang ini. Oke, terus tidak menarik ya. Ini tidak menarik. Mana tadi? Kurang Nomor menarik. 1. Oke, misalnya ini. Nah, sekarang selaku peneliti, kira-kira untuk mengobati apa? Kita tahu penyebabnya tidak menarik, membosankan. Apa untuk meningkatkan ini? Nah, larinya ke situ. Apa obatnya? Kan gitu jadinya. Iya Pak. Apa obatnya? Pak, memberikan kayak program belajar 10 menit sebelum materi Pak. Wong kalau membaca itu membosankan, no? Ya makanya itu kita tekankan Pak, kita coba tekankan. Ya. Nanti kalau kita tekankan, nanti bisa-bisa anak malah sama sekali tidak mau membaca. Oke, berarti memberikan waktu, anggap saja 10 menit untuk membaca. Waktu membaca 10 menit gitu ya. Iya Pak. Baik. Terus apalagi? Jadi yang mengarah ke materi ya ini Pak. Ya kalau bukunya gimana? Kalian pernah kenal buku berjenjang nggak? Buku hobi dan buku berjenjang. Udah kenal belum di sekolah-sekolah kalian? Belum.
Jadi berarti belum pernah ada yang pernah berlatih atau training untuk literasi enggak? Karena ini kelas awal, program literasi itu besar. Biasa ditangani oleh YLAI itu kerjasamanya itu. Hayati, ada anak SD di sini siapa ya? Yang dibacakan setiap awal pembelajaran itu ya Pak? Nah, itu program literasi untuk 15-10 menit sebelum setiap hari sekolah, budaya membaca. Ya. Itu untuk pembudayaan membaca. Tapi yang kemarin saya katakan itu dari 10-15 menit untuk budaya baca, lalu dipakai baca Al-Quran. Saya malah setuju itu Pak Nur. Apa itu? Ya silakan. Itu membaca berjenjang itu saya malah kok setuju dengan itu. Karena begini, saya ukur dengan diri saya saja Pak Nur itu. Oke. WA saja, WA kalau dia terlalu panjang, itu kadang saya tidak bisa baca itu. Apalagi WA itu, isi WA itu tidak menarik. Iya. Misalnya alurnya, kemudian nanti tujuan dari tulisan itu tidak menarik, itu malas bacanya. Iya betul. Apalagi terlalu panjang kan? Iya. Jadi mungkin bacaan-bacaan yang pendek tapi padat seperti itu. Nah, buku berjenjang itu yang buku berjenjang itu Pak. Itu tidak mungkin kurang mirip dengan apa yang sampean katakan itu. Jadi berjenjang itu jadi anak di level membaca, teori levelnya membaca itu tidak diukur saja dari usia. Itu sampai 14 kalau tidak salah. Kita punya YLA. Jadi anak kelas 1 itu ini berapa kata, sampai ini nanti berapa paragraf itu naik sampai usia sekian. Gitu. Nah, kita ini ada kan sangat rendah. Yang dimaksud jenjang itu gitu, anak dari kecil itu membacanya sekian, bentuk kata sekian. Itu terus sampai ke pembacaan yang kompleks. Yang level-level kita kelas SMA lah itu dianggap mungkin tuntas membaca. Tapi begini teman-teman ya, kita ini belum berhasil untuk sampai pemahaman membaca pemahaman tiba-tiba sudah diganggu oleh media medsos dengan kebiasaan yang sangat singkat-singkat. Itu satu sisi begitu. Padahal itu nggak mungkin membaca singkat mendapat banyak, itu nggak mungkin. Ya, artinya kita terbiasa kalau orang di luar itu sudah biasa membaca itu waduh udahlah kayak kebutuhan sehari-hari. Karena setiap mau tidur itu kecil dibacain ibunya itu buku sampai sekian banyak itu. Saya sendiri bukan hobi membaca, jujur saja. Tapi saya punya buku banyak gitu aja. Karena membacanya setelah dewasa, apalagi baca novel itu males-males banget. Karena waktu dihabisin baca novel, mendingan baca Quran gitu kan. Gitu. Tapi saya buku banyak. Tapi sekarang kan udah nggak laku itu buku. Coba, ya. Di tempat buku kan kita banyak banget itu. Buku lumayan lah. Saya di perpustakaan saya ini ada berapa ya? Mungkin ada sampai 600-700 judul kali. Itu belum yang ada di belum yang ada di PDF. Setelah ada revolusi PDF, saya nggak lagi cari buku nggak lagi, ya karena semua udah ada di artikel itu nggak tahu berapa ribu artikel di komputer saya. Nah, membacanya orang dewasa Pak, itu sudah menggunakan membaca yang sesuai dengan keperluan kita. Nah, anak-anak repotnya membaca itu untuk keperluan tujuan spesifik, yaitu untuk untuk pembelajaran. Dan memang itu tidak bisa Mbak, tetap menggunakan gaya SMS itu tidak bisa. Karena teks akademik dengan teks non-akademik itu berbeda. Itu juga kita perlu sadari. Ya, meskipun ada teori tadi semakin pendek, ceritanya itu semakin mudah menarik untuk tapi kita tidak seperti itu.
nggak tuntas, nggak bisa. Memang harus tetap namanya kemampuan membaca itu harus. Nah, kemampuan membaca itu apa? Ada kecepatan, ada ketepatan, ada kedalaman. Itu harus. Dan ini yang diganggu sebelum anak-anak kita hobi membaca, sudah diganggu oleh kebiasaan cerita pendek itu. Itu malah sebenarnya sedikit mengganggu gerakan literasi ini. Saya sampaikan itu seperti itu. Nah, supaya tidak, bagaimana? Anak kudu ditingkatkan level kemampuan membacanya. Apapun itu tetap. Nah, belum sampai itu baru membaca dasar, nanti baru membaca pemahaman. Level tertingginya kan reading comprehension, itu ada cara-caranya, ada strategi-strateginya. Contohnya begini, maka itu kalau kita, sekarang di kita itu, nilai numerasi kita, numerasi dan literasi kita itu kan rendah sekali. Betul ya Bu Desi, berapa level negara kita itu level berapa literasinya? Coba. Artinya begini, ada kalimat yang hanya terdiri dari gini. Ini kamu disuruh mengekspresikan ulang itu belum tentu bisa. Inilah, membacanya iso tapi gak ngerti karepe ini loh, saat gini nih loh. Ya. Ini kan hanya berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hanya 19 kata. Tapi begitu baca terus coba Desi ceritakan apa sih PTK itu, bingung lagi, kembali merujuk lagi ke situ lagi. Udah dikasih waktu 1 menit loh. Coba kalau saya materi, silakan Anda baca 1 menit, jelaskan kembali. Itu nggak dilatih, kalau nggak dilatih mohon maaf, memang susah. Itu buktinya apa? Anak-anak kita level literasinya itu sangat rendah. Secara negara itu rendah. Karena memang nggak moco. Loh kok nggak moco kenapa? Banyak penyebabnya. Kalau bicara literasi, di rumah juga nggak pernah dibacain. Kalau menurut Jawa, orang Jawa nih, Pak Husein kan jadi orang Sulsel ya sekarang. Orang Jawa itu kalau mau tidur, didongengi. Ya Mbak Desi ya, didongengi. Kalau orang Barat, itu dibacakan buku. Coba. Jadi dituntun gini, dituntun, dibacain, sambil lama-lama ngantuk. Ini saya betul-betul mengapresiasi mereka. Kenapa mereka membacanya itu cepat sekali. Kenapa dengan baca cepat itu, otaknya jadi cepat. Itu loh, dilatih dari sisi membaca, reading itu di situ. Tujuannya begitu. Tetapi kita sudah dikasih bahan habis di perpustakaan tadi Pak, siapa tadi Pak Zainal, perpustakaannya nggak mau datang karena sudah dibaca KB Pak bukunya Pak. Mau mensaplai buku ya wis mau mensaplai buku ya wis iku bukune, apalagi sini terus buku penting-penting tok pelajaran kayak gitu-gitu. Ya sapa sing maca bendino. Jadi gitu, novel juga nggak ada. Nanti ketika baca novel ngapain itu, mendingan baca Quran. Jadi repot kita ini. Di situ repot-repot ya. Buku itu habis sudah kalau dibaca anak-anak itu berapa, di perpus itu seberapa sih jumlah nilainya. Membaca itu ada bacaan hobi, ada bacaan pelajaran. Nah yang pelajaran tadi itu tidak bisa disambil lalu, tidak bisa. Tapi untuk membiasakan di konsep literasi itu dimulai dari membaca apa namanya itu, bukan kesayangan, membaca untuk keperluan rekreasi. Jadi anak naik tahu, oh caranya ada belut, di sana cara menanam belut itu ini, oh pohon-pohonnya di sini tuh ini. Sekarang saya mau di perpustakaan NT semua itu, rumah di SD saya kira itu banyak itu bahan-bahan seperti itu, karena pustakaannya udah dibenerin, menyediakan bahan-bahan bacaan ringan, bacaan hobi, bacaan itu ada semua. Ya. Saya punya itu yang namanya yang putri itu kelas 4 itu dia sudah kalau nggak salah seri Rudolf itu, Arnold Rudolf itu habis nggak tahu jumlahnya berapa biji, tebelnya novelnya segini-segini, dibaca seminggu habis. Saya sampai membelikan sampean, hobinya mau membaca itu satu segini banyak tebelnya, karangannya Rudolf, sukanya itu siapa itu? Rudolf siapa itu? Novel itu. Kelas berat itu udah novel udah bener segini tebelnya itu.
sampai capek membelikan. Sekarang apa? Cari buku itu susah di Indo, jadi nggak pernah nulis lagi, baca lagi. Kena penyakit sekolah jadi tidak membaca. Jadi sekolah itu menghabisi hobi membaca. Karena apa membaca? Karena terlalu banyak pertanyaan, banyak soal. Untuk menjawab soal cukup dengan pakai ChatGPT, selesai kan? Habislah, anak membaca. Nah, Iqra, padahal itu kan katanya kan harusnya dilalui melalui Iqra ya. Iqra, tapi tidak pernah Iqra. Coba deh, kita ini, saya termasuk saya ini, membaca yang namanya membaca benar itu sehari semalam berapa menit? Hitung. Ya, Quran aja paling lama 15 menit. Selebihnya apa coba? Berapa menit? Membaca itu. Membaca teks Pak sering itu mah ngerumpi aja itu, bukan membaca itu. Membaca WA, ngerumpi aja. Rendah sekali. Nah itu isu kita semua. Nah, pemerintah masih menggalakkan membaca itu. Ente dikasih buku 100 halaman butuh waktu 3 bulan. Gitu. Ya. Bu Desi tadi pagi membaca modul PTK enggak? Membaca sedikit. Dapat berapa halaman Bu? Ini nanti larinya ke Pak Zainal. Dapat berapa halaman Bu? Ya inti-intinya saja Pak. Di skim ya, di skim. Ya. Inti-intinya saja. Oke. Inti-intinya apakah sebagaimana yang saya ceritakan tadi untuk memulai menyusun PTK? Iya. Oke. Cara mencari judulnya dulu. Cari masalah itu aja. Ya, ini cari masalah kan, mulai tadi cari masalah gitu. Ya. Oke, mulai tadi cari. Jadi kaitannya dengan tadi, pertanyaannya gini Mas Zainal, ente baca modul selaku ente sendiri. Ternyata baca modul itu sepagi ini 1 jam, ente dapat berapa halaman? Wah, sekolah banyak Pak, tapi gini. Ya, hanya banyak, tapi hanya men-skimming dan seterusnya. Artinya kalau dihitung waktu sebenarnya berapa? Kan sedikit. Iya. Ya, nah, kalau sedikit, ya sekarang kita lihat bagaimana level pemahaman terhadap bacaan itu sendiri. Ya ribet. Tanya jawabnya masih panjang. Itu apakah minat atau kemampuan? Saya tanya. Itu Mas Pak Zainal, larinya ke antum tadi itu. Ya, sorry tadi yang dilihatkan ini. Ini. Apakah itu minat atau itu kemampuan? Iya, apa ya Pak? Antara kemampuan. Ente yang tadi. terakhir ini terhadap kemampuan. Iya, kemampuan. Kita tidak terbiasa anak itu membaca. Jadi sebelum menuduh anak tidak punya minat, karena dia sendiri tidak mau membaca itu kayak angin lihat, kayak burkanginan. Jadi nggak ngerti apa isinya. Itu level pemahamannya, namanya membaca pemahaman perlu ditingkatin. Itu. Dan selakanya, yon maaf ini kita nggak kritik sana sini. Guru bahasa Indonesia yang ditanyakan bukan ngajari membaca, tetapi ngajari struktur kalimat, betul? Betul Pak. Nah, ini guru literasi itu sekarang dilatih itu bergeser. Ya, karena disangat ngajari anak supaya ahli bahasa. Padahal tidak, mestinya ahli berbahasa. Ahli berbahasa itu apa? Baca lancar, ngerti isinya, dan mampu menyampaikan. Bukan memajari tata bahasanya sudah, ya ampun anak SMA kita itu, dalam aku sendiri juga tahu rumus-rumus gitu. Kalau memang mau ahli bahasa, itu benar. Tapi enggak. Sekarang orang guru-guru bahasa Indonesia Pak, itu udah ditata ulang Pak. Nanti coba deh nanti bicara sama mereka itu. Guru-guru bahasa itu sudah ditata ulang dengan teori baru itu. Sekarang udah nggak ada lagi misalnya ngajarin anak kecil terus A, B, C, D, udah nggak ada lagi. Karena teorinya dimulai dari mendengarkan, mengulang, udah gitu dia lama-lama kenal kata lalu menulis. Bukan diajari A, B, C, D, sudah nggak ada lagi. Gitu. Yang dicari jadi kebiasaan dia membaca supaya dia memahami isi bacaannya. Saya jujur Pak ya, jujur. Saya tuh ngiri sama orang bule, jujur bener, saya ngiri banget. Dia itu Pak, ngelihat sekilas langsung ngerti Pak.
Baca itu mah itu cepatnya bukan main. Karena memang terbiasa gitu baca konten pemahaman itu. Bener saya kaget. Dan apa? Ingatannya sih nggak muati wong. Nggak dengar saya Bu Iko. Faktor makanannya juga mungkin Pak. Ya, Kurang bergizi. ya oke. Betul kalau gitu. Ya mau macam-macam lah mungkin karena itu juga ya. Tapi kalau misalnya tanpa merendahkan ngambil situ, itu kan namanya kita merendahkan meskipun ada hubungannya. Tapi menurut saya tadi itu keterbiasaan mereka berlatih memanfaatkan sumber itu dan baca itu yang saya ini kan belajar di luar negeri kan lama sekali. Saya tetap gak bisa nyontoh. Mereka duduk metek jam 9, nanti mulai jam 4 di perpustakaan moco. Awake dhewe ngumpul di perpustakaan ngerumpi, tahu nggak? Mereka itu jadi fakta dan realita itu. Iya, apalagi anak-anak SMA, anak kuliah udah gede. Nanti kenapa? Nanti guru ketemu guru di perpus ngerumpi. Ya dicontoh muridnya, mereka ngerumpi. Padahal udah niat loh Pak, mau ke perpus tuh baca. Iya, karena ketemu orang itu. Sumbernya begini, mengapa sih mereka bisa fokus gitu? Karena tidak terlalu banyak teman. Ya, sosialnya Pak. Iya, maka itu saya pernah bilang di kelas ini belum ya, saya bilang apa penting yang kenalin orang banyak itu mengganggu saja kan gitu. Kalian nggak bertahan gak kita anak sedih, anak nggak bersosialisasi kan kamu gimana sih? Super. Aduh. Berarti perlu ditanamkan cueknya tuh. Iya harus, individualistik itu penting satu sisi. Memilih teman ya Pak. Iya, tapi berkurang lah itu. Kita kan kalau ketemu orang kalau nggak ngomong kan terus dikatakan sombong. Iya. Misalnya kamu mau ketemu sama saya, sorry saya nggak bisa. Itu lalu waduh tonggo, sombong macam-macam. Kalau di sana enggak, that's you itu Pak. Anda wajib menghargai pendapat orang itu gitu. Nggak bisa dipaksa-paksa. Nggak boleh gitu. Sudah ngerti juga. Ngomong saya itu loh. Kalau kamu mau ke rumah, kontak saya. Dulu itu sekarang sudah mulai umum itu Bu. Dulu semasukku dulu. Manu itu kontak datang aja harus nunggu loh. Kalau kamu nggak janji, saya belum tentu ada di rumah. Bayangkan kamu kalau udah jauh, lalu menghabisin tenaga, menghabisin uangnya gak ono. Coba Bi, itu yang bener itu begitu. Tapi uangnya lepol malah dituduh. Ini kok sok-sokan banget sih malah dikatakan Ya. gitu. Padahal itu yang bener. Kembali lagi mindsetnya Pak yang harus dirubah. Ya, itu diubah. Diubah ya Bu Iko ya. Sayang ya. Diubah, bukan dirubah. Dirubah itu Piko sih loh, rubah itu. Rubah. Kadang kita di Indonesia kan juga gitu, mindsetnya terlalu yaitu tadi. Kalau saya begini Pak Nur, Kadang kalau orang-orang luar yang itu berbeda dari orang lain, kadang kita dikritik gitu. Iya. Kita punya pemikiran sendiri, kadang dikritik. Iya. Oke, silakan Pak Herul. iya, kalau saya lihat orang-orang luar ya, orang-orang luar, perbedaan orang-orang luar, daya analisanya yang tinggi, teliti. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia itu langsung ke ranah neliti Pak, kalau saya lihat. Beda kayak kita, orang Indonesia, misalnya, ini saya lihat ayam jalan ini. Kita hanya bilang, oh ayam ini bisa jalan ya, pakai kaki dia. Tapi kalau orang-orang luar itu diteliti betul sama sesuatu kejadian itu, daya teliti dan analisanya yang main, sehingga dia bisa mengambil makna atau manfaat dari apa yang mereka lihat. Kalau saya penilaiannya begitu karena itu saya juga setuju saya. Saya biasa nonton film-film barat itu Pak, biasa. Itu mereka itu melihat sesuatu atau kejadian itu langsung diteliti betul memang. Kalau kita kan hanya pernah kejadian seperti ini, kita tidak pikir penyebabnya apa, kemudian apa dan sebagainya. Nah, ini bisa diukur dari orang yang daya teliti dan analisanya tinggi itu bisa diukur ketika kita bertanya, ketika kita bertemu, kualitas pertanyaannya itu yang bisa kita lihat. Oke. Saya sepakati pendapat ente ya.
Mengapa mereka begitu? Mari kita cari. Kan begitu. Mereka itu, kenapa begitu? Mereka kok begitu setelah dia dewasa, misalnya anggap saja SMP, SMA. Ya, dan seterusnya, apalagi setelah dewasa. Kenapa? Karena sering, pertama nih, di sekolahnya sudah tidak seperti kita, Pak. Sampai terlalu banyak bercerita dan terlalu banyak memberikan pertanyaan. Tapi tidak memberi peluang mereka untuk menjawab. Jadi mereka kurang dilatih berekspresi diri. Itu fairnya di situ, menggali, mengeksperimentasi, membuktikan sesuatu. Mulai anak-anak kecil, itu mereka sudah seperti itu. Saya ceritain. Saya pernah duduk 2 jam penuh, mendampingi, duduk dengan guru TK kelas 1, TKA 3B. Ya. TKA 3B. Oke, duduk itu di Michigan sana, di Michigan, di Amerika, Michigan, di daerah Michigan. Saya duduk 2 jam mendampingi guru TK. Saya pengen tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Itu anak itu dia nggak pernah ngomel, dan anaknya rame bersila bersama. Itu semua diajari bergerak, diajari cara menjawab, cara mereka mengekspresikan diri itu sudah ramenya bukan main. Rame dalam arti positif. Bahkan sampai begini. Ayo misalnya ditanya seperti kita, siapa yang pernah tahu ini? Saya langsung itu kelas itu saya gitu. Kalau di sini jangankan murid SD, TK, kalian aja disuruh ada yang mau bertanya, nggak ada yang bertanya. Ya kan? Kelas saya di S3 juga sama, di S2 juga. Kayak orang tuh kosong pikirannya gitu loh. Kenapa kok begitu? Nggak berani bertanya, yang ditanyakan nggak ada. Katanya, masih belum Pak, masih belum ada. Memang kosong. Padahal pertanyaan itu adalah kemampuan untuk merumuskan sesuatu itu udah mengalami dari kehidupan yang begini ini. Jangankan bertanya, mengkritik, memberi masukan, bertanya itu aja susah. Gitu. Kalau anak-anak di sana, nggak usah dikasih kesempatan bertanya, udah angkat tangan semua. Ada gurunya ngomong begini, langsung dia bertanya. Itu tidak harus habis. Nanti dulu ya, nanti saya jelaskan dulu. Nggak penting penjelasanmu itu, yang penting pertanyaannya. Mestinya begitu gitu loh. Guru-guru kita nggak gitu. Saya dihabisin dulu ya, nanti baru bertanya. Kita punya perilaku seperti itu dalam proses membelajarkan anak. Kalau mau fair-fairan seperti itu. Jadi anak-anak itu diberi keleluasaan, terdibiasakan untuk mengekspresikan diri sendiri, mengamati, membawa kasusnya di sekolah. Jadi kasus-kasus kehidupan itu dibawa ke situ. Ya, karena target mereka sudah tidak lagi, sudah lama sekali itu tidak bicara ngabisin materi. Enggak gitu. Yang dicari adalah capaian belajar mereka untuk sesuai dengan usia dia itu levelnya apa. Kalau kita kehabisan materi, jadi sebenarnya pelajaran misalnya SD kelas ini kan lebih banyak suruh mengetahui apa gitu. Mereka bukan mengetahui dasarnya teks. Padahal pembelajaran yang benar itu ya kasih dia pancing supaya dia bisa mancing sendiri kan gitu. Jangan kasih ikan. Nah kita masih kasih ikan. Betul kan? Itu masalahnya. Setelah diajak, tolong dong ceritain, buka di Google. Ya nggak ada yang tandang, nggak disuruh. Soalnya seolah-olah itu salah dari perspektif guru gitu. Itu abote nang kono. Ya, nah ini ketika sudah terlatih seperti itu. Jadi Pak Soleh mengatakan ada fenomena tertentu tuh langsung otaknya kemana-mana. Karena dia terbiasa itu. Diajak mengamati, mengobservasi, dan merefleksikan lalu membuat pengetahuan sendiri. Jadi untuk mendapat pengetahuan itu, Bapak Ibu seperti langkah pembelajaran guru, menjelaskan pengertian definisi ini, itu hampir 100% ada itu Mak Iko. Ya, di kelas NT sekarang ini, itu ada tahapan di mana ente akan menjelaskan pengertian. Itu ada. Hampir semuanya. Artinya Anda akan memancing bercerita. Kenapa sih pengertian kan bisa ditarik, dipahami oleh mereka sendiri, dikasih kasus-kasus. Kalau begitu apa maksud dari ini? Kan bisa juga. Tapi tidak, kita menjelaskan mereka detail sampai detail. Ya saya dampingin itu. Itulah anak-anak yang di sana Pak Sultan. Itu tidak hanya analitik. Kenapa mereka punya daya analitik yang itu? Karena memang isinya banyak di sini.
Dari mana itu dapat? Banyak dari sekolah, dari lingkungan masyarakatnya yang udah terbuka, udah ini, terus ngobrol sama orang tua. Yang saya iri itu gini Pak, salah satunya, cerita aja ini. Terus anak SMA di sana, level SMA itu udah matang, cerita macam-macam itu tahu. Satu dari baca novel, dua dari orang itu sering dialog, berdiskusi, ngobrol. Iya, ngobrol Bu. Talking, ngobrol kayak gini-gini lah. Kamu kalau nggak saya ngajar, kan mungkin kita-kita ini kan tidak dapat seperti ini. Karena saya tidak ngajar, saya ini ngobrol aja sama ente. Ngalor ngidul gak jelas itu. Tapi kamu dapat banyak. Pasti dapat banyak. Saya yakin kok itu. Pemahaman bermakna, Pak. Ya, pemahaman bermakna. Kedua, cakrawala berpikir, Bu. Ya. Di situ, di kerannya dibuka. Ente itu saya buka kerannya yang menyumbat. Penyakit-penyakit yang udah berkarat itu saya bukain gitu. Itu niat aku begitu. Itu memang niatnya begitu, Bu. Yang berkarat, yang sekrup apa? Benar, Pak. Ya memang begitu. Bener loh, Pak Nur musuh gak bener. Ya maksudnya kita udah nangkepnya itu. Jadi selama ini memang gitu kita ngomong apa itu. Saya itu kalau di anu itu, tapi kan berarti nanti penguatan kurang. Misalnya pengetahuan kurang. Pengetahuan ini yang seperti teks itu kamu baca sendiri udah tahu. Ngapain juga aku mengulas-ulas jelasin detail-detail semua. Saya ngajar begitu. Anak itu keran yang bocor yang apa namanya tebel-tebel sampai berkarat itu saya bukain dulu. Kalau itu udah dibuka, yang lain gampang masuk gitu. Tahu nggak? Jadi ini nggak karat lagi, Pak. Sekarang apa? Udah cair lagi. Emang begitu. Nah, apalagi teman-teman ini yang kemudian di level dasar ya, saya berniat betul karena ini level dasar ini meningkat itu. Kalau misalnya saya punya mahasiswa begini bentuknya, itu bisa kita lacak dulu ketika sekolahnya begini, itu udah bisa gitu ya. Jadi apa yang kalian taruh di sekolah sekarang ini, pola belajar, cara daya pikir inovatif, kreatif dan seterusnya itu bisa dilacak dari bagaimana Bu Desi itu membelajarkan anak-anak. Itu pasti. Nah, maka kudu didandani hulu hilir. Hulu hilir itu siapa? Kami pencetak guru, dosennya harus begitu. Lalu nanti guru yang sudah di lapangan harus di PPG. Ketemunya Pak Nur, cocok kan? Tidak ada yang benar. Mana ada saya yang pernah membenarkan? Oh, enggak boleh begitu, ini bukan begini, enggak ada begitu, bukan itu. Itu. Nah, sebenarnya yang perlu dibangun itu Pak Nur, bagaimana mereka itu berpikir itu. Kalau saya jalan sama anak-anak, kemudian ada benda atau ada kejadian atau ada kasus, itu saya selalu nanya, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, gitu kan? Iya, betul. Itu untuk memancing mungkin. Iya, salah satunya adalah memberi pertanyaan yang tidak soal. Ya, tidak soal, betul. Makanya dilatih Anda membuat pertanyaan pemantik itu maksudnya itu. Ya, betul. Nggak sadar nggak sih? Gitu loh. Dan kalau saya pribadi pun kadang saya bertanya pada diri saya untuk memancing itu. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apa penyebabnya dan sebagainya itu biasa saya memancing diri saya sendiri. Iya, memang harus bertanya. Menggunakan ilmunya Sayyidina Ali ya. Babul ilmi as-su'al kan. Iya. Jadi yang itu yang memiliki orang Barat sekarang. Kuncinya ilmu adalah bertanya. Tapi ketika kita disuruh bertanya, ngenteni ini sawi gak mari-mari. Mungkin perlu dilatih ya. Pertanyaan pemantik itu mungkin ya. Iya, kalau anak-anak itu dimulai dari kalau misalnya ini agama gitu ya. Agama, karena kadang tidak ada sesuatu yang non-observable. Ada sesuatu yang tidak bisa terobservasi. At least tanyain bagaimana. Ya toh? Jangan selalu apa. Itu textbook semua. Apa untuk menjawab konsep boleh. Tetapi kamu tidak kok sebutkan rukun iman misalnya gitu. Kenapa sih Anda beriman? Nah, apa penting? Selalu cari mulai dari situ gitu. Mengapa sih gitu? Bagaimana minimal itu gitu. Hot lah, maka diajarilah namanya pertanyaan hot itu.
Lalu kalau mau memulai, dilatih membuat pertanyaan pemantik, mana yang berkorelasi dengan yang dirasakan supaya dia bermakna. Kan begitu. Cerita ilmunya itu. Prakteknya ya sekarang bagaimana kan gitu. Artinya melatih mereka mengambil pelajaran dari sebuah kasus atau kejadian, bukan hanya sebatas mengetahui kejadian. Nah itu kita lihat di rumus HOT itu ditaruh di situ. Coba sekarang dikembali lagi kepada susunan soal yang Anda dapat, yang Anda buat di asesmen itu isinya apa? Apakah mana yang level HOT, mana yang tidak, coba? Lah ketahuan nanti. Kita udah ngomong sudah seperti ini, lihat sebutkan, jelaskan, belenger aku. Gitu loh. Jadi itu kembali ke memori lagi terus begitu. Bukan salah, saya bilang bukan salah. Porsinya harus dibagi gitu. Misalnya kalau pertanyaan itu kan ada yang begini, pertanyaan konfirmatif, lalu yang paling konfirmatif itu pemahaman masa lalu, memori dan seterusnya. Ada pertanyaan yang sifatnya prediktif, memprediksikan sesuatu. Ya, apakah berarti nggak ada standar kebenaran, Pak? Saya begini, standar kebenaran itu apa sih? Berapa sih standar kebenaran yang ada itu? Apalagi ilmu-ilmu sosial. Kalau agama, ada patternnya itu kepastian. Agama itu rumus pasti, seperti matematika. Tapi kalau yang lain, untuk aplikasi itu nggak ada kepastian. Gitu. Betul nggak? Misalnya hormatin orang, itu mau menemukan 20, mau 10, mau itu nggak ada kepastian. Gitu kan? Nah, tapi kan ente enggak gitu. Kalau tidak cocok dengan materi atau ajar yang ente buat, lalu salah. Itu masalahnya. Padahal mereka sudah memberi lebih. Orang dikasih lebih malah dikurangi. Gimana sih Bunda ini? Bunda Desi ini. Gitu loh. Oh ini nggak bisa cocok. Padahal itu benar. Contoh misalnya gini. Tadi kita saya memancing antum kayak begini. Mana ada salahnya kalau menurut teori Anda, dari rendah minat penyebabnya sekian banyak, mana ada salahnya coba? Dengan saya pancing begitu keluar 7 itu bisa keluar lagi. Bisa masih banyak. Ada salahnya enggak? Saya enggak ada yang saya salahin. Memang itu benar kok. Itu deh, coba deh anak juga pancing begitu nantilah ada benarnya. Ya kita aja yang selalu menstandarkan mengukur pada diri semua kita. Lalu teks yang dipakai. Ya kalau itu rumus matematika, rukun iman ada 6, rukun Islam jelas itu matematika, tapi aplikasi kehidupan itu enggak ada kepastian. Semua adalah hipotesis, semua adalah nilai kebenarannya itu tidak nisbi, tidak mutlak atau disebut dengan nisbi. Tapi sering kita kalau ada anak berekspresi yang berbeda lalu dikatakan itu salah, padahal benar karena enggak sama aja dengan textbook. Begitu. Itu apresiasinya kurang, apalagi ada pertanyaan lalu bicara mengapa itu semua orang bisa berekspresi diukur dari logiknya gitu. Tapi enggak, kita ukur ngajak anak mikir tapi dibatasi, dihitung ini enggak cocok lalu rendah. Itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi yang penting begini, sekarang masuk di PTK ini keterampilannya, riset ini keterampilan dimulai dari sini. Ketika kita menjalankan pembelajaran, ya pembelajaran apa sih sebenarnya yang terjadi, lalu obatnya apa. Ini tadi kan memberi waktu 10 menit membaca ya Pak Zainal. Mas Zainal tadi ini ya. Nah, iya Pak. Oke. Pernyataan yang seperti ini kalau toh benar untuk supaya mereka rajin membaca buku teks agama. Teks pelajaran sampean, karena ini mau kembalikan kepada kegiatan pembelajaran kalian. Kalau umum ini bukan urusan ente saja, ini urusan sekolah. Tapi seandainya itu dikaitkan macam misalnya buku ajar, misalnya, karena Anda mengajar itu gitu, seumpama. Maka ini tidak menarik, bosan macam-macam, bisa ditingkatkan melalui apa? Membiasakan membaca ini selama 10 menit. Dengan cara apa misalnya? Supaya dia benar-benar
kita mau menerapkan 10 menit dan mendorong anak itu benar-benar membaca. Apa isinya, tagihannya? Ya. Mengerti maksudnya tagihan, Pak Zainal? Belum, Pak. Gimana, Pak? Kalau ente hanya membaca 10 menit, maka ini anak bisa tidak membaca karena kurang jelas, perintahnya kurang jelas. Kalau mereka ente pengen feedback, beri waktu ya, dan membuat 10 menit itu kira-kira berapa halaman? Anggap saja lah 1 halaman, lebih clear ya, 1 halaman, dan membuat 3 catatan atau temuan yang dibaca. Ini akan jauh mereka ikuti daripada hanya sekedar 10 menit. Gitu Pak. Kalau memang niatnya buku ajar ini, jadi mereka biar baca, suruh membuat catatan. Jangan dikasih soal, mereka biar mencatat sendiri apa yang ditemukan oleh semua kelas, terserah dia gitu. Karena niatnya bukan untuk menguji kompetensi pengetahuan, bukan itu, tetapi adalah ditagih supaya dia aku menemukan ini, aku menemukan ini, lalu dibagi ke sekolah, merasa dihargai. Jadi itu nggak salah Pak. Saya itu kalau misalnya membaca teks, lalu ini nggak salah. Hanya pemanfaatannya, proses membaca itu yang perlu kita pikirkan strateginya. Itu membaca itu penting, Pak. Boleh kegiatan guru, ini baca sekian sampai sekian. Tapi seringnya adalah hanya sekian kali sekian gitu. Udah habis itu nggak beres, nggak dia apa maksudnya nggak jelas. LK-nya kurang tegas. Biasanya gini, baca halaman sekian sampai sekian, terus jawablah soal yang ada di bawahnya. Aduh, wis. Yo itu bukan membiasakan, itu mau menguji kemampuan terus, menanyakan terus itu. Coba kalau mau berkreatif sedikit dan buatlah 3 catatan. Penting temuan Anda dari bacaan itu. Nggak penting itu benar atau tidak, yang penting dia berekspresi, menemukan sendiri. Coba nanti satu kelas itu punya itu semua. Saya ini. Oh ternyata betul, total itu ketemu. Seluruh bacaan itu isinya udah tergarap semua. Kan begitu. Tapi kan ngono kok kadang antara betah dan tidak betah. Besok lagi dikompetisikan. Itu lagi kan. Meningkatkan kemampuan baca melalui kompetisi apa gitu, kompetisi rangkuman terbaik misalnya gitu, kompetisi hasil bacaan, ngono kene. Kalau niatnya mau meningkatkan minat baca atau kemampuan membaca, ya dipakai itu obatnya itu loh, maksudnya aku tuh clear, jelas apa obatnya supaya mereka naik. Dikasih pancingan-pancingan itu ya Pak? Maksudnya yang mana? Itu memberi waktu 10 menit untuk membaca itu dikasih pancingan-pancingan, dikasih apa ya? Coba kalau baca Anda membaca ini maksudnya apa? Mas Zainal memberikan 10 menit dan membuat 3 catatan yang dibaca, temuan yang dibaca. Itu apa maksudnya? Pancingan atau perintah? Bukan pancingan, tadi kan disuruh membaca 10 menit, nanti kan bisa diadakan seperti perlombaan. Siapa yang bisa membuat rangkuman terbaik seperti itu. Itu nanti. Tapi yang Mas baca yang di sini Pak, ini enggak ada pancingan Pak. Ini instruksi yang bermakna, perintah yang bermakna. Namanya itu LK lembar kerja yang bermakna. Selama ini kalau saya mengatakan soal LK yang isi soal-soal itu bukan LK yang bermakna. Tahu? Ya. Ini kan ada LK-nya Pak. Setiap hari baca sekian, temukan 3 ini. Perintahnya adalah temukan 3 temuan, tuliskan 3 temuan yang menarik menurut Anda sendiri. Nanti dia membaca terus oret-oret. Apapun itu, hargai dia. Wong perintah bermakna bagi dia karena dia baca, aku temukan ini, aku nemukan ini. Nanti yang lain ketemu banyak. Kalau kegiatan membaca seperti itu, Pak, insya Allah iku arek iku bener-bener moco. Tapi nek gawe soal, nek dengan soal gini loh, ada soal langsung dia skim,
langsung tetek gini jawab ini, pokoknya tandai ada tahunnya langsung. Mana dia itu bukan membudayakan baca-baca, itu budaya menjawab soal. Gitu loh. Ya. Tapi kalau diberikan ekspresi dia untuk apa yang ditemukan, dia merasa iya. Nggak mungkin kalau dia hanya satu paragraf, oke, kemampuannya satu paragraf ternyata nemu ini. Nggak popo. Besok nggak popo, besok lagi yang satu ini. Itu kebiasaan. Nah, akhirnya enak ya ternyata ya. Ngono. Itu kalau terstruktur di sekolah. Nah, sekarang ini secara budaya sekolah, budaya baca sekolah itu 15 pagi waktu menit itu diberikan waktu untuk membaca bebas. Ada membaca terbimbing juga, ada membaca macam-macam. Ya, itu silakan dikonsul saja Pak ke sekolah, nanti kembalikan sekolah. Nah, sekarang Bapak terutama Mas Zainal untuk berkaitan dengan PTK ini, cari masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar Anda. Itu. Iya, Pak. Kalau toh itu misalnya pakai Kummer katanya di Pak Eko tadi, Bu Pak Eko tadi, itu apanya yang masalah? Kan gitu. Ya. Nanti itu ditulis benar. Jadi rumitnya itu kalau membuat penelitian itu di sini tempatnya. Masalah ini apa? Karena orang menganggap tidak ada masalah. Anak murid yang kelas turu ya gak dianggap masalah. Ya, nilai ujian diberi ujian sedikit, rata-rata hanya dapat 60, dianggap gak masalah. Anaknya turun yang kelas gak ngerungokno, gak masalah. Ya wes toh. Ya. Kan gitu. Kalau banyak masalah itu. Ya. Karena namanya PTK, bukan riset murni. Kan PTK itu penelitian tindakan kelas. Jadi kalau mau mengintegrasikan Kummer, gunakan dasar Kummer sebagai patokan, terus masalahnya apa ditulis, nanti diselesaikan dengan Kummer. Jadi Kummer itu obat. Gitu. Kurikulum Merdeka itu yang kita dapetin kemarin-kemarin itu poin 1 apa yang penting di situ jadikan obatnya. Seolah-olah dengan Kummer nanti pembelajaran mereka lebih baik, hasil belajar mereka juga lebih baik. Begitu kira-kira. Oke. Itu izin ya, Pak Zainal ya. Nanti kita lihat itu, pikirkan di situ comot dari panduan itu yang pengen yang diambil yang mana. Tapi logika sederhananya adalah ini. Terus kalau untuk mengetahui nanti ini gimana? Ada instrumentasi, ada membuat panduan observasi, ada menghitung pakai teori kalkulasi min median, t-test pakai statistik, pakai ini bisa untuk mengetahui apakah betul, misalnya ini kalau ngambil yang kedua, dengan membuat hipotesisnya begini, apakah dengan membuat soal menarik itu menyebabkan siswa cepat menyelesaikan tugas? Itu nomor 1. Yang di atas, apakah video pembelajaran itu benar-benar mampu meningkatkan minat belajar sejarah? Pertanyaan dasarnya itu dari sekian ini. Tapi kalau Pak Zainal tadi yang rendah minat baca, apakah membiasakan membaca 10 menit mampu meningkatkan minat baca buku ajar? Kan gitu pertanyaannya. Nah, sekarang dibikin judul. Ini hipotetik semua ya, artinya ini enggak beneran, tapi logika berpikirnya gitu. Jadi kalau penggunaan dosa menarik untuk membuat ini. Kalau ini pemberian nanti ada melaluinya juga boleh. Nanti tulis seperti di atas saja. Pembiasaan. Ada 10 menit untuk meningkatkan minat baca buku ajar agama. Ini kalau dijadikan judul jadinya seperti ini ya, pembiasaan membaca. Jadi setiap biasa, kalau udah biasa tuh berapa
1 minggu dites, dilihat, oke deh, coba deh anak saya seminggu ini tak paksa untuk membaca 10 menit dengan cara membuat catatan ini atau gimana, apakah mereka minat bacanya naik atau tidak. Nanti ini bisa diuji bagaimana cara melihat minatnya naik kok minta sih. Nah, ini harus diukur. Nah, bisa diobservasi, bisa di ini lembaran yang dibaca. Ya. Kalau minat kan lembaran yang dibaca, apakah bukunya bertambah atau tidak. Itu kalau orang minat bacanya tinggi kan lembaran bukunya itu habis. Kalau punya buku dia ya rusak itu bukunya kalau minat dibolak-balik terus itu. Oke, bagaimana teman-teman? Capek aku. Silakan, ada mau bertanya lagi? Assalamualaikum Bapak. Salam. Yo. Niku Pak pada derek taken. Menawi bahasa gaibnya digawa ke sini gitu. Ya. Ayo Bu Titi. Pada derek taken Pak. Menawi pembuatan membuat tugas PTK ini apakah mengacu dengan modul ajar yang kemarin kita buat atau tidak Pak? Karena di cuplinya itu kalau ada petunjuk kalau untuk pembuatan PTK ini mengacu kepada modul yang sudah dibuat kemarin. Misalkan contohnya saya kemarin kan membuat modul ajarnya fase A, apakah saya untuk membuat PTK-nya itu juga nanti untuk proposalnya itu juga meneliti di kelas fase A itu Pak. Terima kasih Bapak. Kan itu wis diminta begitu. Jadi di sementara yang punya bahan itu kan modul ajar sampean itu sudah punya bahan. Jadi gunakan aja itu. Yang jadi masalahnya adalah apa yang ada proses pembelajaran itu sekarang untuk mau menyelesaikan apa. Tadi yang sudah saya katakan di akhir tadi, ente punya modul bahan ajar yang sekarang ini untuk mau menyelesaikan masalah apa? Kan bahan ajar itu kan obat. Iya Pak. Dalam konteks PTK, RPP itu dibuat sebagai langkah-langkah untuk mengobati penyakit, untuk mengobati masalah pembelajaran. Nah sekarang pertanyaannya, panjenengan punya kelas 1 bahan ajar yang sudah punya itu untuk mengobati apa kira-kira? Itu cari di karang di belakang itu mundur. Karena ente sudah punya bahan ajar yang diyakini akan memperbaiki proses belajar siswa gitu. Atau proses pembelajaran di kelas. Nah sekarang sudah punya RPP-nya yang akan diterapkan, sekarang dibawa mundur. Rumus masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, terus apa gitu. Iya, rek kalau 80 menit aku ya ngasar. Itu ya. Terima kasih Bapak. Wong wis ana panduane kok tambah takone butut ini kok ono. Nggih ben apa ya Pak? Iya, gak apa-apa. Ada suara saya Pak. Iya, benar. Dari tadi kan saya diam terus mendengarkan dengan seksama Pak, makanya biar nggak ngantuk, biar tidak ngantuk Bapak. Terima kasih Pak Nur nggih. Sama-sama. Akhir-akhir banyak ngerayunya deh ini. Butut. Nah, jadi aku punya 1 busur, yang satunya butut. Oke ya, ada lagi mungkin itu clear, dicoba aja, terus besok kalian mereview jam berapa, nggak tahu Mas Haris ikut tanya itu Pak Anu mau ngajak review berapa. Iya, kadang itu lucu. Dia mulai review, saya mereviewnya malah review 2 lift. Lalu apa bersembunyi di belakang aku kecil aku itu, nggak cukup untuk disembunyi ngawur. Apa susahnya sih dikasih masuk gitu, cuma ya gitu, ada yang kadang ya udahlah, enggak masalah.
Soalnya kan saya itu gini, kalau dia ada itu tambah seneng. Saya coba yuk plototin di bagian isi-isi rangkaian itu, udah dikasih masuk ini berapa kali itu, masih aja kembali hal yang sama. Nyusun yang saya sempat lumayan Pak, ya dulu tidak hanya TPA-TP, sudah masuk ke itu susunan kemarin asesmen yang rubrik segala macam itu. LKPD. LKPD rubrik sini. Pokoknya ente itu harus kopi kemudian. KTP kan gitu, cari yang mudah dulu lalu baru yang sulit kan gitu. Menerapkan ATP. Ya. Apa itu? Ya terus, ya, ya. Oke. Mungkin lebih tepat kalau itu bukan susah ke mudah ya, mudah ke susah ya. Nah penamaannya bukan itu ada lagi yang satu itu. Dari mungkin sederhana yang kompleks atau prosedural. Tapi bukan mudah susah, datang ke pasar itu bukan lebih mudah daripada membaca buku. Gimana sih? Ya, tapi itu oke, itu bagus, namanya konstruktivisme. Itulah yang tadi saya sampaikan ke teman-teman itu. Masa definisi aja dijelasin, kan bisa cerita-cerita terus lalu maknanya apa kira-kira, nah saya ngerangkai sendiri kan gitu. Ya, cerita apa yang diketahui gitu. Coba Anda bisa mulai dari peragaan sholat. Coba apa yang Anda ngerti tentang sholat itu, nulis sholat itu gini ya udah silahkan bergerak mereka untuk memikir gitu. Kalau yang sudah bisa baca tentunya ya, kecuali yang masih belum bisa baca itu lain lagi ceritanya gitu. Yang lucunya apa, saya nggak pernah mulai dari definisi. Selama saya ketemu ente itu pernah nggak saya mulai dari definisi? Ya, tapi dengan mudah-mudahan Anda ngerti apa yang kita maksud gitu. Gitu loh, saya nggak dari definisi. Nggak pernah saya mengurutkan definisi ini, menurut nggak pernah. Lu baca. Selama ini kayaknya nggak gitu. Saya ajak ngobrol aja ngalor gitu loh, pun pening-pening dewe aku gak melok ngerjakno, terserah kau. Ya. Katanya kan gini, kalau ada yang menggunakan dalil surat apa itu inna ma'al usri yusra. Jadi dibuat sulit dulu nanti bahagianya di belakangan gitu toh. Ada lagi dalil mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, gitu kan? Dua-duanya nggak benar itu. Misalnya yang benar ya, nah kalau mudah kenapa dipersulit kan gitu? Tapi karena berakit-rakit dari ngikuti lagunya Roma Irama semua itu, berakit dahulu, berenang kemudian, bersusah-susah dahulu, berenang. Nggak benar konsep itu. Jamrut Pak. Lagunya Jamrut itu. Oh Jamrut ya? Iya deng. Roma juga lah. Kalau yang kenalnya Jamrut tandanya sudah milenial tuh. Kalau saya kan jadul, jadi kenalnya Roma. Gitu kawan ya. Selamat happy. Mudah-mudahan aman. Terus besok tinggal praktek. Besok review. Udah gitu menyelesaikan yang nggak tahu yang peer teaching itu siapa yang dampingi ya? Saya nggak ngerti itu. Siapa ya? Peer teaching-nya. Oh. Kalau Bunya itu dosen dia. Dosen, iya dosen. Iya. Itu Bu Lelia, itu orang matematik itu. Beliau. Oh, jadi yang mereview itu beda, yang peer teaching-nya beda.
Oke. Ya gak apa-apa. Ini repot, ini berjauh sekali dengan saya ini. Saya orangnya sangat open gitu ya. Yo. Boleh minta permintaan Pak Nur lagi nggak ya Pak? Lo nggak boleh itu kalau jangan sama satu, makin tahu banyak orang yang masuk. Saya lihat ini, saya PAI 1D. Saya PAI 1D. Oh, berarti pindah kelas coba. Iya, kan sama saja nasibnya. Dioper. Iya, kan saya Rolling. Apa? Kapan? Lo enggak, maksudnya itu kapan? Kapan dulu? Oh, nanti kalau udah selesai gitu maksudnya. Gini, saya nggak ngerti setelah kalian itu peer teaching kan terus ada ujian kompetensi itu. Itu setelah itu apa? Berarti udah lulus kan? Udah selesai? Oh, masih ada PPL. Nah, mungkin nanti setelah di antara PPL itu kan maksudnya kalau mau pengen ngobrol boleh. Nah, butuh kamu itu butuh dibahagiakan. Kan saya kan tuh Kurang bahagia. Kan saya kan hanya memberikan kamu itu kebahagiaan saja itu. Kayak opium itu, tahu nggak opium itu kayak pil penenang itu. Jadi kalau kamu ketemu saya itu Banget sih Pak. Apa Masukan betul banget. Oh ya gitu, kayak opium itu. Kayaknya itu kalau ketemu saya itu tenang batinnya gitu. Antara lain apa? Bilang aja nggak apa-apa, bilang nanti saya ngomong kok ini. Iya. Jangan-jangan nanti mereka yang lulus. Aduh, Pak. Satunya nggak lulus semua. Teorinya kan begini, kalau orang itu tenang, belajarnya semakin mudah. Kan teorinya gitu. Nah, kamu sudah sekarang diberi pil penenang semua, belajarnya makin males. Ya, itu permasalahan. Yang bermasalah berarti kitanya, Pak. Ini udah teorinya, orang kalau nyantai, tenang gitu, itu enak gitu. Berpikirnya makin bebas, makin ini gitu. Itu gitu. Nah, kamu ente itu ketemu saya pada terlalu tenang sehingga kebablasan mau tidur. Kacau kamu. Ya besok baru tahu rasanya kalau udah berteaching sama Bu Lelia itu sama polisi. Nah itu nggak boleh begitu. Ini kamu masuk neraka. Sudah masuk neraka ini. Ya nanti giliran lah yang saya kasih yang kasih kebahagiaan tuh yang kelas 1D tadi lah, yang saya dampingi nanti berteaching. Ganti. Anda stres nanti selamat. Hanya 2 hari, kemarin 18 hari itu enggak stres. Tapi Pak Nur, kalau opiumnya habis nanti kita call Pak Nur aja. Iya. Ya, pokoknya stresnya hilang gitu. Amazing pokoknya. Iya memang lama, nanti kan hanya 2 hari yang untuk berteaching, PPL-nya saya nggak tahu. Tapi yang saya nggak ngerti itu gini, dari sisi pengetahuan gitu, itulah yang saya ulang-ulang. Kalau hanya pengetahuan lu bisa ulang baca review pakai ChatGPT juga nggak apa-apa. Kalau ragu ketik aja di Google nanti juga keluar semua kayak gitu-gitu. Itu kudu pegang sampean. Kalau saya dengan sampean itu nggak nuntut ke situ, larinya yang penting kamu terbongkar sudut pandangnya, cara pikirnya, terus makin membuat ente itu tenang belajar, tapi ya belajar gitu.
Itu aja masih ada yang sakit-sakitan panas dingin juga kok. Itu Bu Viko itu, Pak Iko itu. Ya enggak juga Pak, karena fisiknya mungkin saya yang enggak kuat. Oh gitu. Banyak job MC. Habis minum es di Manten Pak. Nah kan banyak job MC itu Pak. Oh, Kebanyakan iya. job. Iya bener Mbak Desi, bener. Iya. Jadi mungkin kalau ada berkesempatan, sama-sama berkesempatan nanti setelah masih apa ya, di antara praktek gitu, kalau pengen gitu bolehlah kapan-kapan gitu kita ketemu lagi. Yang pasti besok itu ada, nggak tahu Pak Faizin jam berapa mereview. Kamu sih beraninya malah sama saya, itu loh herannya saya di situ itu. Sama Faizin nggak berani, padahal itu bagi saya memang masih sangat di standar banget itu. Gitu. Itu tadi obat penenangnya kalau nggak ada di samping itu kayak kurang afdol. Gitu ya. Wah, bikin aku menderita aja, gantian deh aku jadi penderita. Ya oke. Ya udahlah gitu, yuk siap-siap maghrib ya selesai yuk semua. Yuk sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak. Tutup dengan baca kafarat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ditolak. Nah, terima kasih telah jadi penenang hidup saya. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Sisanya cuma terima kasih Pak. Masya Allah. Saya kasih esos yang banyak nanti Pak. Sepertinya nggak ada yang bikin kopi. Saya juga belum bikin Anublas ya. Kayaknya di WA grupnya itu nggak punya ini, nggak punya gambar sama sekali. Ini kalau di foto tak kasih. Ya silakan, itu biasanya masih kok biasanya Mas Haris kok itu yang ini. Bisa. Oh gitu, kamu potong-potong gitu. Iya. Foto gaya bebas. Mulai tadi seharusnya itu bergaya-gaya diri, nggak apa-apa itu. Nah itu ada. Nah gaya bebas. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nur. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Nur. Siapin ya, bye. Ya.